Selamat pagi teman-teman ya. Ini membahas tentang banyak yang tanya juga untuk airan kedua bagaimana. Untuk airan pertama, kemarin yang terpotong di TikTok mungkin bisa dilihat di YouTube ya lebih jelasnya. Untuk airan pertamanya karena di TikTok hanya 10 menit. Kalau lebih panjang lagi bisa dilihat di YouTube saya Ali Mustafa Trikora ya untuk lebih jelasnya. Ini untuk airan kedua. Airan kedua itu tergantung airan pertamanya ya. Kalau airan pertamanya dia kobong, kalau dia kobong, napasnya airan pertama, tarung pertama itu babak pertama, air pertama dia tarung itu mangap-mangap kobong, itu harus nanti untuk pas airan keduanya jangan sampai terjadi lagi. Itu sebenarnya sudah fatal ya. Nah untuk itu kalau airan pertama dia kobong, kobong itu dia napasnya kobong, mangap-mangap kokok gitu, aduh bahaya itu. Jadi langkah kita segera di kop ya, segera diairi sedingin mungkin lagi. Nah ini mulutnya, napasnya tersengah-sengah gitu, segera kita kop ya, kop sebanyak-banyaknya. Cepet ya, karena ini airan kedua ini kita membutuhkan waktu 5 menit. 5 menit itu dipotong waktu 1 menit untuk masuk kalangan ya. Lebih bagusnya lagi kita waktu optimal hanya 3 menit ya. Jadi hanya 3 menit waktu kita untuk mengairi ini. Jadi waktunya cepat saja, cukup 3 menit. Caranya bagaimana ya? Kita harus cepat. Begitu waktu air kita langsung pegang ayam, langsung diairi semua sudah secepat mungkin ya. Jadi di kop sebanyak-banyaknya sampai ini ayam langsung gini. Bahkan boleh dimasukkan ember, langsung di kop ya pantatnya ya. Jadi di kop pantatnya, bawah-bawahnya semuanya. Tapi hanya bawah saja ya, yang untuk punggung nggak usah. Karena ini sudah yang airan pertama tadi. Untuk airan kedua nggak usah punggung. Jadi hanya bawah pantat, pangkal paha gini, terus sayap kanan dan kiri, dalamnya sini. Semua, jadi sampai dia berhenti mulutnya ini, dia nggak mangap lagi ya. Jadi mulutnya kalau sudah nggak mangap, itu baru setelah itu baru kita koroi ya. Jadi yang pertama jangan dikoroi dulu. Jadi kita kasih air dulu nih, sampai dia berhenti secepatnya ya. Usahakan secepatnya. Gerakan kita harus cepat ini, karena waktu kita hanya 3 menit, gitu. Jadi secepatnya setelah ayam ini mulutnya diem, nggak mangap lagi, nggak ngos-ngosan, napasnya udah mulai tertata, baru kita koroi ya. Setelah itu baru kita koroi. Koroinya 3 kali saja ya. Karena 3 kali itu biasanya udah bersih. Setelah kita koroi bisa kita kasih minum. Minumnya sedikit-sedikit ya. Ya, langsung kita airi lagi. Kalau masih ada waktu, pokoknya waktu kita 3 menit karena ini kalau situasi ayam kita kobong ya. Ayam kita kobong, jadi ayam kita itu napasnya tersengah-engah dia. Jadi harus dia benar-benar dingin lagi. Jadi semua diairi seperti air yang pertama tadi, hanya bagian atas punggung enggak. Tetap pangkal-pangkal leher gini disiram ya. Semua disiram. Airan kedua itu hampir sama dengan airan pertama, hanya dia lebih cepat, cukup 3 menit saja. Sama pangkal ekor ya, dibuka. Bisa disiram. Ini pangkal ekornya ya, itu kalau ayam kita kobong ya. Jadi ayam kita napasnya terengah-engah sampai dia mulutnya diam. Kalau airan kedua ini napasnya kobong, kita ambil, kita airi, kok dia belum berhenti napasnya, berarti airan kita nggak berhasil, kita gagal. Jadi itu tadi, harus ayam ini harus mulutnya harus diem, enggak, napasnya harus tertata. Kalau dia belum tertata, berarti kita airan gagal, harus berhasil ya. Jadi bagaimana? Yaitu tadi, secepat mungkin. Karena kita
ibaratnya kalau airan kobong itu gara-gara kita airan pertama tadi ya, airan pertama itu sebenarnya menentukan. Nah, jadi karena airan pertamanya kita salah, mungkin akhirnya keduanya kita yang susah ya. Jadi usahakan airan pertama itu benar-benar bagus agar tidak kobong. Kalau sudah kobong ya ini tadi ya, di kop sedingin mungkin sampai mulutnya diam. Kalau sudah mulutnya diam, nggak ngos-ngosan, napasnya tetap, baru kita koroi. Setelah itu kita kasih minum. Nah itu baru kita airi seperti biasa di leher-lehernya gitu, baru kita ini. Nah itu baru setelah habis waktu 3 menit, nah baru kita bawa ke kalangan, kita jalan-jalankan gitu ya, kita kasih perenggangan. Nah itu kita sudah di dalam kalangan ya, kalau sudah masuk 3 menit ya. Jadi kita kasih minum lagi di dalam kalangan, karena masih ada waktu 2 menit untuk ayam itu jalan-jalan. Jadi biar ayam itu jalan-jalan dia. Nah, biar dia istirahat lah bahasanya gitu. Jangan terlalu banyak dipegang kalau sudah tarung gitu. Nah, itu airan kedua ya. Jadi kalau menghadapi ayam kobong ini, yang pertama, langkah pertama di kop dulu. Sampai dia mulutnya diam. Kalau sudah mulutnya diam baru kita koroi. Jangan dikoroi dulu ya. Jadi itu ya, kalau dikoroi dulu nanti salah. Nah, jadi harus di kop dulu. Setelah di kop mulutnya diam baru dikoroi. Itu ya langkah kita. Itu kalau ayam kita kobong. Kalau ayam kita nggak kobong ya seperti biasa, dimandikan santai saja. Nah, santai saja, nggak usah terlalu ini. Dimandi di kop, tetap di kop dulu. Setelah ayam dirasa dingin baru dikoroi, baru dikasih minum sama ya. Jadi gitu ya. Jadi lebih enak kalau ayam kita nggak kobong, lebih nyantai. Nah itu untuk airan kedua. Karena waktu kita hanya 3 menit saja, cukup. Jangan banyak-banyak karena kita dikejar waktu ya. Itu untuk airan kedua. Untuk airan ketiga dan seterusnya sama ya. Nah, kalau masih napasnya udah tertata berarti enak. Kalau napasnya masih kobong lagi ya seperti itu, di kop lagi. Nah itu sama. Tergantung untuk pengairannya, tergantung mainnya lawan ya. Kalau ayam kita asor, terus musuhnya ayam kita asor, keadaannya kepalanya sini mungkin pecah, kena jalu atau berdarah-darah, itu usahakan kalau kepala itu udah kena pukul lawan, itu jangan dipegang-pegang. Mungkin cukup matanya aja, dilap matanya saja ya. Nah gitu. Untuk luka-luka di kepala ini sudah biarkan aja, jangan dilap-lap gini ya. Itu nanti dia sakit. Nah itu jangan dikocor air juga gini. Kalau dia kondisi terluka kepalanya. Tapi kalau musuhnya pukul badan, mungkin ayam kita kena pukul badan-badan sini, dada-dada sini kena pukul, nah, mungkin lawannya pukul badan. Nah, jangan dikocor ya untuk dadanya gini, nanti dia sakit itu. Kalau pukul kepala ya kepalanya jangan dipegang-pegang, jangan dikocor-kocor air gitu, jangan dilap-lap itu. Jadi saran saya, kalau memang ayam kita kena jalu, mungkin sobek, atau sudah biarkan saja, nggak usah dipegang-pegang. Kalau saya seperti itu, dia yang kepala ayam ini dia sobek besar, dia kondisi tarung, saya biarkan, nggak saya pegang-pegang, saya hanya paling bersihkan matanya saja. Nah, ini lukanya biar saya nggak pegang, saya nggak lap juga, biar aja dia kelihatan darahnya, kelihatan jelek, atau mungkin kelihatan sudah, biar nggak masalah, yang penting dia nggak sakit. Itu kalau saya ya, saya sampai ini terbelah pun saya biarkan, nggak apa-apa. Jadi biar dia tarung seperti biasa. Jadi nggak kita pegang-pegang untuk luka ini. Nanti setelah kita selesai tarung, udah habis selesai tarung, baru kita bersihkan. Kalau masih kondisi airan, kan biarkan saja luka-luka itu. Yang penting jangan dipegang-pegang untuk luka di kepala. Itu kalau musuh kita pukul kepala. Kalau musuh kita pukul badan, berarti nanti badan ini jangan dikocor air ya. Nah, mungkin bagian sayap-sayap begini, pantat gini gitu ya. Kalau dia pukul badan jangan dikocor kepala, nanti badan sini nanti dia sakit. Itu ya untuk penjelasan saya. Airan kedua seperti ini tadi. Airan ketiga hampir sama. Waktunya kan hanya 3 menit untuk waktu efektifnya. Nah, itu. Jadi kalau posisi ayam kita unggul ya nyantai saja, jadi yang terlalu basah. Itu ya penjelasan saya untuk airan ini ya, airan kedua dan seterusnya. Semakin lama, semakin ketiga, semakin ritme basahnya dikurangi. Semakin airan keempat dikurangi lagi. Airan kelima mungkin hanya
butuh dilap-lap dikit gitu. Jadi gitu ya penjelasan saya. Mungkin itu aja teman-teman, selamat pagi.